Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat dimanapun Anda berada, mensikapi, melihat, memperhatikan berbagai berita yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Ternyata banyak yang disebut hari ini proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional itu sebahagian besar itu adalah tempat-tempat yang berpenghuni. Tempat-tempat yang telah dihuni oleh masyarakat. Apakah baru ataukah sudah ratusan tahun sebelum adanya Indonesia merdeka. Kemudian muncul undang-undang, muncul peraturan, muncul ketetapan bahwa lokasi itu menjadi proyek strategis nasional. Maka tatkala lokasi itu menjadi proyek strategis nasional, maka dianggap orang-orang yang ada di situ tidak ada. Ini jadi persoalan rekan-rekan semua. Ya, dianggap orang-orang yang ada di situ tidak ada. Kalaupun ada, dia harus diusir. Ya, bagaimana cara ngusirnya? Baik secara baik-baik maupun secara paksa. Secara baik-baik bagaimana caranya? Daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, kemudian ditetapkanlah orang yang akan mengurus proyek itu. Biasanya adalah para perusahaan-perusahaan besar. Biasanya itu adalah para oligarki. Maka ketika oligarki mendapat keputusan bahwa lokasi yang besar itu menjadi milik dia, maka dia punya kekuatan hukum untuk mengusir orang yang ada di dalam itu. Proses pengusiran orang itu ada dua modelnya. Yang pertama pengusiran dengan cara ganti rugi. Dia ganti rugi suruh orang itu pergi. Yang kedua kalau orang tidak mau pergi diusir paksa. Ini banyak sekali yang terjadi. Padahal katanya itu adalah proyek strategis nasional. Proyek yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Apakah betul alam berpikir kita mengatakan proyek strategis nasional itu untuk mensejahterakan masyarakat? Sementara masyarakat tempat proyek strategis nasional itu diusir. Coba bayangkan itu. Ya. Orang yang dekat, orang yang punya tanah, yang sudah hidup di wilayah itu, mereka terusir. Bagaimana dalam bayangan kita? Dia akan mensejahterakan banyak orang. Mensejahterakan orang yang jauh. Sementara orang yang ada di lokasi itu harus diusir. Maka cara-cara seperti itu adalah cara-cara penjajahan. Maka hari ini lihatlah rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Proses penjajahan sedang terjadi di negeri-negeri yang kita cintai. Atas nama proyek strategis nasional. Di sekeliling laut Indonesia. Ya, di sekeliling laut Indonesia dengan alasan reklamasi. Maka banyak akhirnya hari ini laut-laut sudah tersertifikat. Tidak hanya di pantai utara Jakarta. Tapi di pantai-pantai di depan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Coba cek. Ya, akan banyak sertifikat-sertifikat laut yang mereka yang punya uang melanggar hukum sudah mendapatkan hak untuk menguruk laut, untuk menimbun laut, sehingga mereka punya kesempatan membangun sesuatu di situ. Perlu kita ingat semua rekan-rekan semua. Ya, proyek-proyek strategis yang ada di sekitar laut, di pinggir-pinggir laut itu merupakan grand design besar, grand design besar dari proyek obor Cina. Proyek besar obor Cina. Ini sebuah analisa. Ya. Coba kita lihat, kita perhatikan. Apa itu obor? One bed, one road. Satu sabuk, satu jalan. Yaitu yang dikeluarkan oleh Cina lebih kurang 10 tahun yang lalu. Kalau tidak salah 2013 atau 2012. Ya. Cina mengeluarkan proyek namanya one bed, one road. Satu sabuk, satu jalan. Jadi Cina ingin mengingat kembali jalur sutra zaman lalu. Dia ingin menguasai perdagangan dunia. Tapi hari ini dia coba lewat jalur laut. Bagaimana caranya dengan jalur laut? Dia akan membangun kanal-kanal, membangun tempat-tempat di pantai-pantai besar di seluruh negeri. Sehingga dia melewati negeri-negeri itu seakan-akan dia melewati negerinya sendiri. Ini yang terjadi. Ya. Dia datang melewati berbagai macam tempat itu, tak perlu lagi macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah merasa itu negerinya. Ini yang harus kita hati-hati, rekan-rekan sahabat semua. Ya, oleh karena itu, proyek strategis nasional namanya hari ini yang dilakukan oleh Mulyono beberapa waktu yang lalu itu telah menyengsarakan rakyat banyak, telah merampas tanah masyarakat banyak. Kemudian juga hari ini yang banyak juga terjadi adalah tatkala mereka proyek-proyek itu mangkrak yang telah menghabiskan uang negara begitu banyak, padahal sumbernya adalah hutang. Dan hutang itu diwariskan ke anak cucu untuk membayarnya. Ini luar biasa. Kita sudah dengar pengumumannya. Ya, proyek IKN sementara di stop. Berapa uang yang sudah masuk? Berapa duit? Habis di situ. Berapa banyak bandara-bandara yang ada hari ini. Yang dibangun dengan dana yang luar biasa.
miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan, sekarang ditinggal. Wah, jadi ini adalah upaya-upaya ya yang tidak sesuai dengan mulut ya, dengan kenyataannya. Mereka mengatakan ini untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebenarnya itu adalah hanya sekedar proyek. Orang mencari uang, orang mencari duit ya. Dan kalau dia dapat proyek strategis nasional, dia dapat duit yang begitu banyak ya. Oleh karena itu hati-hatilah kita ya dengan berbagai macam situasi ini. Umat harus tahu, masyarakat harus tahu apa yang sedang terjadi. Yang kita harapkan para penguasa yang ada di negeri ini hari ini juga sadar ya, kalau memang dia penguasa Indonesia, maka dia harus menjadi penjaga, pelindung rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Batalkan seluruh proyek strategis nasional, kembalikan semuanya ke rakyat, bangun oleh negara sehingga rakyat itu betul-betul merasakan kesejahteraan.